Assalamualaikum guys. Sekarang gue lagi ada di kawasan Banten Lama, tepatnya di depan Masjid Agung Banten. Nah, ini dia masjidnya, dan itu menara Masjid Agung Banten yang sangat fenomenal dan terkenal. Kita akan explore ada apa aja sih di kawasan Banten Lama ini. So guys, jangan skip video ini kalau kalian mau tahu informasi mengenai kawasan Banten Lama atau Kesultanan Banten Lama. Kesultanan Banten ialah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, dengan raja pertamanya ialah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Salah satu peninggalan dari Kesultanan Banten ialah Masjid Agung Banten yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Masjid ini dibangun tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Arsitektur Masjid Agung Banten merupakan perpaduan antara arsitektur khas Nusantara, Cina, dan juga Eropa. Rancangan atapnya yang bertumpuk 5 dengan 2 atap paling atas kental dengan nuansa Cina mirip dengan pagoda. Jumlah tersebut merujuk pada 5 waktu sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sementara menara masjid yang terletak di sebelah timur masjid dominan bergaya Eropa. Semula bangunan ini bukanlah menara azan, tetapi digunakan sebagai gudang senjata dan menara pengawas pelabuhan Banten yang terkenal sibuk saat itu. Bentuk arsitektur lokal dilihat dari 4 tiang penyangga yang disebut sakaguru di bagian dalam bangunan masjid. Tiang-tiang ini disangga dengan umpak yang terbuat dari batu andesit dan berbentuk motif buah labu. Tidak ketinggalan, mimbar yang terbuat dari kayu bertangga marmer berada di paling depan. Pintu masuk masjid sengaja dibuat rendah agar kita menunduk saat masuk masjid sebagai perlambang untuk tunduk dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama di Kesultanan Banten. Selanjutnya, kita akan eksplor Keraton Surosowan yang pernah menjadi pusat Kesultanan Banten pada awal abad 16 sampai 19. Salah satu peninggalan yang ada di Banten Lama ini ialah Keraton Surosowan yang dibangun oleh Sultan Hasanuddin, yaitu Sultan pertama Kesultanan Banten sekitar abad 16 Masehi. Nah, kalian bisa lihat di belakang saya ini merupakan sisa-sisa bekas dari benteng atau bagian paling luar dari Keraton Surosowan. Nah, di dalam benteng ini udah nggak terdapat lagi bangunan keratonnya karena udah runtuh atau rusak akibat perang melawan Belanda. Keraton ini luasnya sekitar 3 hektar dan dikelilingi oleh benteng. Benteng ini fungsinya untuk menahan atau sebagai perlindungan keraton dari serangan dari luar. Seperti itu kira-kira. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam, dan kalau kalian masuk ke dalam pun yang tersisa hanya puing-puing dan pondasinya saja. Untuk bangunannya sendiri itu sudah tidak ada sama sekali. Keraton Surosowan memiliki 2 halaman di bagian luar dan di dalam benteng. Di dalam benteng terdapat Istana Sultan, Kolam Roro Denok, Datu Laya atau tempat tinggal pangeran, Kolam Pancuran Mas, Gerbang Utara dan Gerbang Timur. Sementara di luar benteng terdapat alun-alun, Watu Gilang yang dipergunakan sebagai penobatan raja-raja di Kesultanan Banten, Masjid Agung Banten, bangunan Tiamah sebagai tempat bermusyawarah dan berdiskusi tentang keagamaan, Sri Manganti atau ruang tunggu tamu sultan, meriam Ki Amuk yang beratnya mencapai 6 ton, dan Baledana.
Bersebelahan dengan reruntuhan Keraton Surosowan, terdapat Museum Kepurbakalaan Banten yang menyimpan koleksi peninggalan Kesultanan Banten. Tetapi sayang, museum tersebut tutup dan hanya buka di hari kerja. Nah, mungkin masukan untuk dinas terkait, jam operasional bisa ditambah ya, sehingga wisatawan yang berkunjung di hari libur masih bisa mengunjungi museum ini. Spot selanjutnya yang tidak boleh dilewatkan ialah Benteng Spelwich peninggalan Belanda. Benteng ini didirikan oleh Hendrik Lukaszun Kardel setelah adanya perjanjian antara Belanda dengan Abu Nasar Abdul Qahar atau yang populer dengan sebutan Sultan Haji, yaitu Sultan Banten yang berkuasa kala itu. Salah satu versi berdasarkan cerita rakyat bahwa kolonial Belanda mengajukan permintaan sebidang tanah sehamparan kulit kerbau. Karena dinilai tak seberapa, maka Sultan Haji pun mengabulkannya. Namun yang terjadi sesungguhnya adalah Belanda membuat tali dari kulit kerbau yang disambung menjadi panjang hingga mencapai luas sekitar 1,5 hektar. Dengan didirikannya Benteng Spelwich dan seluruh aktivitas ekonomi dimonopoli oleh Belanda, ini merupakan awal kehancuran Kesultanan Banten hingga akhirnya digempur pasukan Daendels. Nah guys, sekarang saya lagi ada di salah satu sudut bastion yang ada di Benteng Spelwich. Nah kalau kita lihat dari sini, celah ini itu mengarah ke utara, yaitu Laut Jawa. Mungkin zaman dulu tentara Belanda mengintip musuh atau pergerakan lawan dari titik ini. Ketika dia melihat di sana ada perahu atau kapal asing yang melintas atau mendekat ke arah pelabuhan, dia sudah siap siaga dengan mengintip dari celah ini. Ini kalau di zoom, nah itu tuh yang biru ini, itu udah Laut Jawa. Seperti itu. Jadi memang mungkin zaman dulu digunakan bastion ini untuk memantau gerak-gerik kapal asing yang melintas di perairan Banten ini. Benteng ini konstruksinya dari batu bata, tetapi dia dicampur juga ya, ada kayak batu lempung, terus ada kayak karang-karang batu karang, seperti itu. Dan hebatnya bangunan Belanda itu, walaupun dia udah ratusan tahun, tapi dia tetap kokoh berdiri. Spot terakhir di kawasan Banten Lama yang akan kita eksplor adalah Keraton Kaibon. Jadi guys, Keraton Kaibon ini didirikan oleh Sultan Syafyuddin, yaitu salah satu sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Banten. Kata Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan, yang mana memang keraton ini didirikan atau dibangun untuk ibunda dari Sultan Syafyuddin. Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal untuk ibunda Sultan Syafyuddin, yaitu Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syafyuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Pada Keraton Kaibon masih tersisa gerbang dan pintu-pintu besar yang ada dalam kompleks istana. Sebuah pintu berukuran besar yang dikenal dengan nama Pintu Paduraksa dengan bagian atasnya yang tersambung tampak masih bisa dilihat secara utuh. Deretan candi bentar khas Banten yang merupakan gerbang bersayap juga masih bisa kita lihat. Di bagian lain, sebuah ruangan persegi 4 dengan bagian dasarnya yang lebih rendah atau menjorok ke dalam tanah diduga merupakan kamar dari Ratu Aisyah.
That's all about my exploration in Banten Lama. I hope you guys can also visit this historical place to get some new insight and also the knowledge. See you on the next trip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.